Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Octavian dengan NIM 102 082 4011. Saya dari kelas TI 08A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hilliard dan Lieberman. Materi ini merupakan contoh penerapan metode linear programming dalam dunia medis, khususnya untuk menentukan desain terapi radiasi pada pasien kanker. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya deskripsikan kasusnya terlebih dahulu. Kasus ini menceritakan tentang seorang pasien bernama Mary yang baru saja didiagnosis menderita kanker ganas pada area kandung kemih. Untuk meningkatkan peluang sembuhnya, Mary akan menjalani terapi radiasi menggunakan mesin sinar eksternal. Tetapi, terapi radiasi bekerja dengan cara mengarahkan berkas sinar ionisasi ke tubuh pasien. Namun, sinar ini tidak hanya merusak jaringan kanker, tetapi juga dapat merusak jaringan sehat di sekitarnya. Tantangannya adalah bagaimana menentukan kombinasi arah, sinar radiasi, dan intensitasnya agar sel kanker dapat terbunuh, tetapi jaringan sehat tidak terlalu banyak terkena paparan. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan distribusi dosis yang paling optimal, yaitu dosis cukup untuk membunuh sel kanker namun tetap aman bagi jaringan normal. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan formulasi model linear programming. Dari kasus Mary tadi, kita dapat memformulasikan permasalahan ini menjadi model linear programming. Kita misalkan X1 itu dosis radiasi pada titik masuk beam 1 dalam kilorats. X2 dosis radiasi pada titik masuk beam 2 dalam kilorats. Tujuan kita adalah meminimalkan total dosis yang diserap oleh jaringan sehat, sehingga fungsi tujuan menjadi minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatas-pembatas sebagai berikut. 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Selanjutnya 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Oke, selanjutnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Artinya, kita memiliki beberapa batasan dosis yang harus dipenuhi agar terapi tetap aman dan efektif. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk standar. Untuk menyelesaikan model ini dengan metode simplex, kita harus mengubahnya ke bentuk standar di mana semua kendala berbentuk persamaan sama dengan. Maka, kita tambahkan variabel slack dan surplus sebagai berikut. Minimize set sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0,3 plus 0 X3 plus 0 X4 dengan pembatas 0,3 X1
plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. Selanjutnya 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Selanjutnya 0,6 X1 plus 0,4 X2 minus X4 sama dengan 6. Baik, di sini X3 adalah slug variabel untuk kendala kurang dari sama dengan, dan X4 adalah surplus variabel untuk kendala lebih dari sama dengan. Dengan bentuk ini, kita siap masuk ke langkah berikutnya, yaitu bentuk kanonik. Baik, pada tahap ini kita menambahkan variabel artifisial X5 dan X6 agar model bisa diselesaikan dengan metode Big M. Fungsi tujuannya menjadi minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4 plus MX5 dan plus MX6, di mana M adalah bilangan yang sangat besar. Tujuan dari penambahan ini adalah untuk memulai proses iterasi simplex ketika belum ada solusi dasar awal yang layak. Setelah semua variabel siap, kita dapat melakukan proses iterasi simplex untuk mencari solusi optimalnya. Baik, untuk slide pada iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3 eh, merupakan beberapa iterasi yang menggunakan tabel simplex. Saya akan jelaskan. Pada iterasi 1, yang pertama dilakukan pemilihan variabel masuk dan keluar dari basis untuk mengurangi nilai fungsi tujuan. Lalu pada iterasi kedua ini, memperbarui nilai koefisien dan memastikan semua kendala tetap terpenuhi. Hingga pada iterasi ketiga, kita mencapai kondisi optimal di mana semua koefisien dalam baris set bernilai positif. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai X1 12, X2 0, dan Z 4,8. Ini menunjukkan bahwa solusi terbaik hanya membutuhkan BIM 1 dengan dosis 12 kRAD. Baik, dari hasil optimasi kita dapat menyimpulkan bahwa dosis optimal pada BIM 1 adalah 12 kRAD. BIM 2 tidak digunakan sama sekali atau bisa disebut nilainya 0. Total dosis minimum yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kRAD. Dengan demikian, rancangan terapi ini memastikan bahwa sel kanker menerima dosis yang cukup tinggi untuk dihancurkan, tetapi jaringan sehat hanya menerima dosis sekecil mungkin. Untuk kesimpulan pada PPT, yang dapat diartikan sebagai solusi optimal dicapai dengan hanya menggunakan PIN 1 yang paling efisien dan aman bagi pasien. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa linear programming tidak hanya digunakan di dunia industri atau manufaktur, tapi juga dapat diterapkan di bidang medis untuk meningkatkan keselamatan dan efektivitas pengobatan. Baik, demikian presentasi saya mengenai design of radiation therapy problem sebagai contoh penerapan linear programming dalam bidang kesehatan. Dengan metode optimasi ini, kita dapat melihat bagaimana perhitungan matematis mampu membantu dokter menentukan dosis radiasi
terbaik bagi pasien kanker. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.